ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dilakukan berkali-kali karena pemerintah tidak mau melakukan pembatasan kegiatan berskala besar. Yang pertama PSBB ya, yang lebih dikenal atau bahasanya mungkin lockdown secara keseluruhan. Jadi memang yang perlu dilakukan itu kebijakan kalau memang tidak konsisten itu ya yang seperti sekarang. Tidak dalam jangka waktu yang lama, misalnya dulu PSBB juga cuma 3 minggu atau 1 bulan. Jadi dari pengalaman berbagai negara, PSBB itu bisa efektif kalau dilakukan 1-2 bulan. Jadi minimal itu 1,5 bulan. Nah, ini belum dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu di Indonesia itu tidak pernah berhasil dengan alasan dampak ekonominya itu besar. Yang pertama, yang kedua kalau PSBB pemerintah tidak bisa membiayai terlalu besar ya. Jadi mungkin skema-skema pembiayaan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi tidak full pemerintah, mana yang bisa dikerjasamakan dengan industri atau swasta atau mana yang vital yang harus disupport. Jadi belajar dari negara-negara lain ya, seperti negara-negara India, Cina yang penduduknya juga lebih dari 1 miliar ya, itu kita bisa belajar sebetulnya bagaimana pemberlakuan lockdown yang konsisten. Nah ini kan kita ganti-ganti terus namanya ya, ada PSBB, PPKM mikro, kemudian PPKM darurat sekarang. Jadi ini pertama, kebijakan tersebut membingungkan masyarakat. Yang kedua, kebijakan itu dipandang tidak konsisten. Yang ketiga, kebijakan tersebut belum bisa menjawab persoalan yang inti, yaitu pencegahan epidemiologi. Karena kalau kita mau mempertahankan ekonomi, tapi orangnya sakit, biaya untuk membiayai orang sakit ya sama saja lebih tinggi. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, tetapi bagaimana kebijakan ini konsisten itu dari sisi pemerintah. Dari sisi masyarakat ya memang masyarakat harus tidak meremehkan ya, karena masih banyak yang menganggap COVID itu tidak ada atau tidak mau divaksin misalnya ya. Padahal sudah terbukti di berbagai negara bahwa vaksin misalnya bisa melindungi atau tidak minimal meningkatkan imun ya, atau kalau ada terserang COVID itu juga tidak parah dampaknya. Kebetulan saya mengalami sendiri, saya sudah divaksin kena positif COVID itu juga tidak memenuhi rumah sakit. Kalau saya belum divaksin mungkin saya harus dilarikan ke rumah sakit misalnya ya. Jadi itu beban rumah sakit itu bisa dikurangi kalau masyarakat itu sadar. Jadi ini memang tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus sadar bahwa penting untuk divaksin, penting untuk terus waspada dan menjaga protokol kesehatan ya. Jadi tidak usah cari alasan untuk tidak prokes itu intinya. Kecepatan vaksin menentukan, kemudian ketaatan untuk prokes. Jadi lama tidaknya ditentukan tidak hanya satu faktor pemerintah, tapi juga masyarakat. Kalau masyarakat itu mau ikut berpartisipasi, itu minimal mengurangi. Jadi menahan diri untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker, ya, dan mau divaksin itu ya, itu yang mempercepat Indonesia itu berakhir. Kalau enggak bisa lama, bisa tahunan.